Ya, ya materi ini seharusnya kita kerjakan. Kita akan kerjakan hari ini. Tapi karena tidak ada muncul pesertaku, si bosnya bikin kue. Ya mudah-mudahan bisa ada jadi kirim coba-cobanya. Saya tutorial. Aku bikin kami tutorial. Maaf, saya tidak pakai bahasa Mandar karena saat ini saya sudah lupa-lupa, meh. Ya, oke. Pertama, ya, oke. Jadi pada saat kita membuka Excel, file Excel, ya, itu kan kita dihadapkan langsung tampilan seperti ini. Ini materi untuk dasar sebenarnya. Dihadapkan pada materi ini. Ntar, saya akan judulnya Excel. Ya, saya buka dulu Excelnya. Ini. Tuh. Ini tampilan awalnya. Oke, ketika kita membuka Excel, yang pertama di sini kita bisa membuka file baru, ya. Jadi bisa berupa file yang betul-betul kosong, bisa juga berupa template, ya. Jadi contoh template misalnya kita kita mau dalam bentuk formulir, misalnya dalam bentuk query, dalam bentuk pivot kah, dalam bentuk pie chart itu grafik, ya. Tapi dianggap tetap data kosong, ya. Tapi bedanya di sini kita tidak perlu masukkan perintah, sudah disiap kami tabel-tabelnya, tinggal diisi, ya. Secara otomatis akan muncul grafiknya, ya. Take a tour. Oke. Ini kayak kita mengunjungi tutorialnya gitu, ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita sebelumnya sudah ada nih file-file yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita mau lanjutkan pekerjaannya, misalnya ada pengisian data nilai peserta siswa SMP atau apalah misalnya toh. Kemudian belum dituntas, kita selesaikan, sempat di save, ya. Oke, supaya tidak perlu sebenarnya kita mencari tahu di mana lokasi file kita menyimpan filenya, ya. Karena secara otomatis akan muncul resennya. Resennya itu adalah menampilkan file-file yang sebelumnya kita kerjakan. Jadi kalau misalnya yang baru saya gitu kerjakan, misalnya file ini, otomatis akan kelihatan, ya. Oke, di sini saya buka file baru, blank workbook, ya, karena kalau ini file-file era B semua ini, ya, jadi tidak cocok dengan latihannya kita. Oke, saya pakai yang ini. So. Nah, sebelum kita masuk materinya, ya, saya kenalkan dulu interface itu kayak apa ya? Tampilan mukanya, ya. Begini mukanya nih, sama aja kalau misalnya kayak apa ya, jenis mobil. Oh, ini mukanya mobil Avanza, ini Innova. Oh, ini Excel, mukanya ini Excel, ya. Kalau Word beda lagi mukanya. Excel identik dengan warna hijau, ya, makanya tampilan di sini warna hijau. Kalau Word itu dia warna biru. Kalau PowerPoint biasanya dia pakai warna orange agak coklat-coklat, ya. Nah, yang pertama tampilannya adalah di atas ini ada menu bar, ya. Jadi selain kita bisa memanggil pengaturan filenya, ya, kita juga bisa menampilkan menu home-nya, ya, insert-nya, page layout, dan seterusnya. Jadi masing-masing ini fungsinya beda-beda, ya. Kalau home itu menampilkan perintah-perintah yang paling sering kita gunakan, ya. Jadi di sini ada clipboard-nya. Clipboard-nya itu kayak apa ya? Mengcopy paste, ya, memindahkan cut, ya, dan seterusnya. Itu clipboard. Kalau misalnya kita mau mengatur fontnya, mengatur jenis hurufnya, misalnya mulai dari jenis hurufnya, ukuran hurufnya, ini bisa berdasarkan, saya contohkan, ya, misalnya di sini. Apa ini? Barugah. Nah, ini jenis hurufnya apa ini? Ya. Oke, ini jenis hurufnya Calibri. Misalnya saya mau ganti jenis huruf yang lain, ya boleh ini. Misalnya saya pakai yang ini. Oke. Ini sekarang menggunakan Arial Unicode, ya. MS. Oke. Nah, ukurannya 11. Kalau misalnya kita mau ke 18 boleh, ya. Ini. Nih, saya kembalikan ke 11. Bisa juga berdasarkan klik ini. Jadi increase itu semakin sering kita klik semakin besar, decrease itu semakin sering kita klik semakin kecil gitu, ya. Ya. Nah, kemudian interval, miring, garis bawah, ya, dan lain-lain, ya. Satu lagi ini garis-garis ini. Jadi garis yang kita temukan sekarang ini adalah garis-garis bantu, ya. Jadi ketika di print ini tidak akan kelihatan, walaupun sebenarnya bisa ditampilkan. Cuman kalau misalnya kita mau tampilkan dalam bentuk tabel, harusnya kita tampilkan ini, ya. Oke.
garis, misalnya saya pakai all border saja, berarti akan dikelilingi oleh sel ini, akan dikelilingi oleh garis. Jadi kalau misalnya saya blok sebanyak berapa sel ini, kemudian kita pilih all border, ini akan dikelilingi oleh beberapa garis, ya. Oke, warna ini nih warnanya nih, ya. Kalau misalnya kita mau ganti warnanya silahkan dan seterusnya. Oke, ini warna teks. Jadi ini ada warna shade-nya, ya, ada warna isinya, ya. Ini fill color-nya, ada warna teksnya, ya. Oke. Nah, misalnya di sini saya kembalikan ke otomatis, ya, warna hitam. Rata tengah. Ini perataannya. Kalau ini pengantaran perataannya, ya, align-nya. Oke, jadi ini rata tengah secara vertikal. Jadi misalnya nanti bentuk selnya bentuknya seperti ini. Ini rata tengah horizontalnya, kiri horizontal, kanan horizontal. Kalau ini rata tengah vertikal, ya, atas vertikal, bawah vertikal. Jadi kalau misalnya kita mau rata tengah horizontal dan vertikal, langsung bisa klik. Ya, tengah ini. Kemudian decrease, misalnya di sini rata kiri, tapi dia agak masuk, boleh. Nah, ini, ya, ini increase, ya, dan decrease, ya. Oke, indentnya, ya, dia agak masuk. Kemudian di sebelah di atasnya ini ada arah teks, misalnya kita mau dia miring seperti ini, boleh, ya. Jadi nanti teksnya agak. Oke, mana mi? Nah, ini saya kembalikan ke normal. Mana mi normal kok? Nih, matikan saja supaya dia normal, ya. Nih, matikan. Oke. Nah, kemudian di sini warp teksnya itu teksnya akan turun sendiri ketika ini tidak muat. Ini kan muat, nah, misalnya saya tidak kasih tidak muat, ya. Misalnya Baruga tanah kelahiranku, tanah airku, Baruga, saya kasih spasi, ya, tanah airku, tanah airku. Oke, enter. Nah, ketika dia tidak muncul, kita tidak aktifkan wrap teksnya, ini tidak akan turun, ya. Kalau misalnya kita aktifkan, dia akan turun seperti ini. Oke, lanjut merge. Merge ini fungsinya untuk penggabungan sel. Misalnya di sini ini kan satu sel ini, ya. Atau misalnya ini kan satu sel ini. Ketika saya blok ini, kemudian merge, itu akan digabung jadi satu sel. Ya, kalau misalnya kita mematikan, klik kembali ini, ya. Oke. Kemudian di sebelahnya. Nah, jenis-jenis data pada Excel itu ada bermacam-macam, ya. Ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk angka, ada yang berbentuk rumus, ya. Jadi contoh, ya, misalnya di sini saya masukkan 1. Oke, sorry. Nih di sini mau, ya, data yang awalnya ini saya hapus dulu. Oke, data awalnya saya masukkan 1, ya. Nah, ini dianggap sebagai data angka atau numerik namanya, ya, istilah Excel-nya numeriknya, ya. Kalau teks, ya, misalnya saya masukkan huruf B, ini teks, ya. Secara standar, ya, Oke, kalau misalnya kita tidak melakukan perataan, ya, oke, angka itu akan dia rata kanan. Standarnya dia akan rata kanan. Jadi gampang mengenalinya kalau misalnya kita kasih standar semua, angka itu akan berada di sebelah kanan, sementara teks itu berada di sebelah kiri. Jadi nanti kalau misalnya kita temukan bentuk yang B1 seperti ini tetap dianggap sebagai teks, tidak bisa dia dianggap sebagai angka karena data ini tidak bisa diformulakan, ya. Oke. Kemudian ada lagi satu, yaitu rumus. Rumus itu ciri-cirinya dia selalu didahului oleh sama dengan. Jadi rumus itu pasti didahului sama dengan, ya. Sama dengan apa? Misalnya sama dengan 4 tambah 5 misalnya. Oke, ini akan muncul hasilnya. Nah, inilah rumus, ya. Rumus itu tampilannya di formula barnya dia akan menampilkan bentuk rumusnya, sementara di sini akan menampilkan hasilnya, ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk yang bisa kita atur, ya. Misalnya kayak ini mau, ya. Misalnya angka ini, ya. 1000 deh. 1 juta, ya. Ini 1 juta, 1000000. Oke. Nah, di sini yang pertama general, itu standar, ya. Kalau misalnya kita rubah dalam bentuk number, ya, ini angka. Secara otomatis akan muncul desimal di belakangnya. Jadi kalau misalnya ini berlaku untuk angka, ya. Jadi kalau misalnya tidak berlaku untuk teks, coba saya rubah dia ke number, tidak berlaku, dia tidak akan muncul desimalnya, ya. Tapi kalau angka dia akan berlaku ini. Misalnya numbernya ini saya mau tambah jumlah desimalnya, boleh ini nih, ya. Oke, ini mengurangi jumlah desimal, oke.
Nah, sorry sebelumnya format komputer saya ini menggunakan format Amerika, makanya di sini ini deh, ambil gunting. Sorry ya, ini anak cewek, tuh malolo, Cici Alisa Nurani. Nah, nggak bisa dibuka. Nggak ada gunting. Ambil ke gunting dulu. Tuh nah, nggak puasa ini tuh malolo. Nah, ini desimalnya. Jadi bisa dikurangi, bisa ditambah ya. Oke. Misalnya saya pakai desimal saja. Kemudian di sini ini ya penonton desimal ini persen dan seterusnya. Oke. Saya rubah lagi misalnya di bawah sini ada accounting. Nah, oke. Oh, sorry, currency dulu. Currency itu mata uang. Mana gunting? Jangan kayak main gunting-gunting nah. Saya belikan kiri nah. Sekolahnya siapa? Sadil. MBG-nya Sadil. Kita minta aja sama Sadil. Oke. Nah, sorry. Sampai mana tadi? Ini currency. Jadi currency itu mata uang, tapi bentuknya bedanya dengan accounting. Kalau misalnya accounting dia posisinya selalu berada di sebelah kiri format mata uangnya, sementara yang currency itu dia di sebelah, dia mengikuti nilainya ya, nilai nominalnya. Kemudian ini tanggal, ini berlaku untuk tanggal. Nah, penulisan tanggal itu tanggal strip bulan strip tahun. Tanggal misalnya tanggal 4 strip bulan strip tahun. Ya misalnya 2020, ya berarti 20 saya boleh cukup. Ya ini otomatis kan dikenali sebagai 2020 ya. Karena tidak mungkin 1920 ya. Oke. Nah, format tanggalnya mau short date seperti ini ya, tanggal singkat atau tanggal yang panjang, long date. Nah, ini lengkap hari, iya lengkap harinya, bulannya. Oke. Kenapa saya bulan dulu baru tanggal? Karena format komputer saya ini masih menggunakan format Amerika ya. Oke. Nah, tapi bisa di custom semua ini. Oke. Persen dalam bentuk persen misalnya, ini saya mau jadikan dia persen. Nah, berarti 9 itu sama dengan 900%. Ya, bukan 9%. Jadi 9 sama dengan 900%. Ya, kalau 1 ya 100%. Oke. Ini, jadi kalau misalnya kita masukkan 0,5 misalnya, saya masukkan 0,5, 0,5. Nah, ini berapa persen ini? 50% ini. Ini 50%. Ya. Oke. Terus dan seterusnya ya, ada fractionnya juga. Oke. Kemudian ke sebelah ya, ini conditional formatting, ini masuk database nih sebenarnya ini ya, kecuali yang ini. Kalau ini biasa saya gunakan untuk mewarnai sel ya. Oke. Jadi misalnya saya mau bentuk warna selnya misalnya ini. Saya bentuk warna selnya seperti ini boleh. Oke. Kemudian kalau misalnya ada yang kita mau sisipkan atau yang kita mau tambahkan, bisa di-insert untuk menyisipkan, delete untuk menghapus ya. Oke, format itu untuk merubah formatnya. Oke, ya misalnya begini. Insert itu menyisipkan. Misalnya ternyata di antara B dengan B1 ini ternyata ada satu kolom, satu baris ya. Jadi ingat, ini namanya kolom. Ini namanya baris ya. Jadi kolom A, kolom B, C, D dan seterusnya ini. Ya, ini namanya baris 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jangan khawatir ya. Ini lompat-lompat ke materi kok karena barusan kalian mengajar Office ini. Ini jumlah kolomnya bisa sampai XFD. Itu artinya misalnya habis A sampai Z, masuk lagi AA, AB, AC sampai ditemukan itu XFD ya. Kalau misalnya di total itu jumlah kolomnya itu sebanyak berapa itu? 10.000. 104.857,6 ya. Kalau jumlah baris itu sebanyak 104.000, jumlah kolomnya row mana ini? Pokoknya banyak lah ini ya, ke sana ya. Saya lupa. Nah, misalnya di antara baris ini ada satu baris yang saya lupa di sini ya. Saya mau sisipkan di antara, atau misalnya harusnya ada A di sini. Ini ternyata langsung B1. Saya mau tambahkan A baru A1. Kalau misalnya kita mau sisipkan satu kolom saja, satu baris saja, berarti letakkan di sini. Kita selalu menyisip, ingat di Excel itu kita selalu menyisip ke atas. Ya, berarti pilih B,
ya, insert, ya, row. Nah ini, ya berarti dia akan sisipkan satu baris di atas. Tapi kenapa ada warnanya nih? Ya matikan saja ini. Warnanya normal, kita kasih normal, ya, misalnya. Oke, bagaimana kalau misalnya di antara, anggaplah di sini ya, di antara B1 ini ada A1 misalnya, berarti nah, sisipkan ke, kita letakkan di sini di B1 karena kita mau sisipkan ke atas ini, insert row. Tuh. Bagaimana kalau misalnya saya langsung 2? Boleh. Jadi kita blok 2 ini, ya, insert row. Nah, berarti langsung disisipkan 2 baris. Oke. Berikutnya menghapus, misalnya ternyata saya mau hapus ini, baris ini saya mau hapus. Delete, ya. Delete-nya itu kita mau hapus selnya atau satu baris ini. Satu baris yang kita select ini. Ya, misalnya saya blok ini, saya mau satu baris ini saya akan hapus. Ya, delete. Delete row misalnya, dia akan hapus ini. Ya. Oke, format abaikan dulu. Ini masuk rumus. Ya, oke. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi kolomnya ini. Ini namanya sel, ya. Jadi kalau misalnya saya berada di sel ini, ini berada di sel mana? Yaitu dia di sel D berapa? D6. Yaitu berada di kolom D baris ke-6 maksudnya. Kalau misalnya B1 itu berada di D8, ya, karena dia berada di kolom D baris ke-8. Bisa dilihat dari sini juga di name box-nya. Ya. Oke, fungsi dari name box menampilkan nama alamat dari sel yang sementara kita tunjuk. Lalu di sini akan menampilkan isi yang ada di dalam sel yang kita tunjuk. Ya, misalnya saya tunjuk ini. Ini isinya apa? Sama dengan 4 tambah 5. Kalau ini isinya tanggal 4 bulan 2, tanggal 2 bulan 4 ya, 2020. Kalau ini isinya 1 juta ya, dan seterusnya. Oke. Nah, coba kita masuk latihan. Oke. Oh ya, ini sheet ini kita butuhkan nanti untuk membuat lembar kerja. Jadi kadang-kadang misalnya begini, data siswa, ya, kita tampilkan satu data siswa di situ. Kemudian di lembar kerja berikutnya misalnya daftar kehadiran siswa misalnya, ya. Kemudian di sebelahnya misalnya bentuk absensi paraf siswa misalnya, ya. Misalnya ada kegiatan, tiba-tiba ada kegiatan, kemudian kita mau buat absensi parafnya, ya, berarti tinggal dibuatkan di sebelah dan seterusnya. Jadi biasanya seperti itu. Kalau misalnya materi pembelajaran, saya biasanya pisah filenya lagi. Misalnya untuk materi pembelajaran ini, misalnya ini kan data guru lah, ya, jurnal guru lah misalnya. Dia ngajar di kelas mana, ini apa, dan seterusnya. Oke, untuk hari ini data siswa dulu. Oke, ini saya hapus. Oke, boleh di delete langsung. Ya. Oke, yang pertama, untuk membuat sebuah tabel itu pastikan masukkan judulnya dulu, ya. Misalnya di sini data daftar peserta, daftar siswa kelas 7 saya setuju MTS ya, MTS ya, MTS ini penulisan ya kayaknya. Oh iya, MTS DDI Lipo, ya, ini ya, tahun ajaran 2025 sampai 2027. Oke. Ya. Kabupaten apa di sana? Paris lah, ya. Paris. Oke. Nah, di sini kita masukkan misalnya, kenapa tidak kita aturnya kalau misalnya begini. Kalau misalnya di Word kan, kalau misalnya kita terbiasa mengetik di Word, itu biasanya kita atur judulnya dulu. Misalnya ini judulku ini rata tengah. Nah, karena area kerja kita ini luas, ya, tidak seperti di Word langsung dipisah-pisah per halaman, ya. Walaupun sebenarnya bisa ditampilkan seperti itu, ya. Oke. Karena ini areanya luas. Nah, makanya kita belum tahu sampai di mana batas judulnya kita ini, ya. Sampai di mana batas tabelnya kita. Jadi yang pertama kita atur itu adalah tabelnya dulu, ya. Nah, untuk membuat sebuah tabel yang pertama kita atur adalah field-nya dulu. Yang mana itu field-nya? Field itu yang kepalanya, misalnya nomor,
Nama siswa, apa lagi? Dulu, nomor induk ya, NIS, kemudian nama siswa, jenis kelamin misalnya, kemudian tanggal lahir dan seterusnya. Oke, nah misalnya begini, di sini saya masukkan nomor, ya, NIS, ya, di sini nama siswa, kemudian apa lagi? Tanggal lahir, kemudian di sini ada jenis kelamin. Nah, ini sekarang disingkat ya, JK ya. Oke. Jenis kelamin, kemudian apa lagi? Jenis kelamin, alamat ya, alamat, nomor telepon. Ya, jadi supaya lengkap data-data ini ya, data-data siswa ini. Nomor telepon, nomor telepon, terus nama wali ya, nama wali, terus nah ini kan jelas nih kelasnya ya, tidak usah dimasukkan kelasnya. Nah, nanti kita sisipkan apa yang dibutuhkan nantinya ya. Supaya ini rata tengah, ini saya blok dulu, rata tengahkan, center. Jadi yang pertama kita perbaiki adalah nama filenya. Jadi kalau misalnya aman, ini enak nih ya. Oke, nama filenya ini saya blok, kemudian rata tengahkan, center horizontal vertikal boleh. Kemudian di sini saya kasih warna ya, terserah warna apa ya kita mau pakai ini. Ya, misalnya yang ini ya, saya kasih border garis ya. Nama siswa kurang lebar, perlebar ya. Nomor telepon kurang lebar, tambah lebarnya ya, dan seterusnya. Shushu ya, ini jenis kelamin JK saja. Al bentar ya. Al, bikinkan sesuatu deh. Bikinkan sesuatu deh. Cepat Al, jangan kasih menangis dulu Al. Ambil itu. Al. Oke, ya. Nah, setelah itu bisa diatur rata tengahnya ini. Nah, untuk perataan tengahnya ini jangan match center ya. Hilang kita yang di bawah ini. Nih, hilang yang di bawah sini ya. Oke, satu yang bisa diterima. Nah, kenapa? Karena di sini dia akan menggabung keseluruhan. Dia akan gabung semua. Misalnya saya blok ini ke sini, ini akan digabung semua ini satu sel menjadi satu sel ini ya. Sementara kita mau gabung ini satu sel untuk setiap baris ya. Berarti pilihan yang kita gunakan ya sama di situ juga posisinya, cuman panah bawah sedikit. Di sini ada merge across, fungsinya dia akan memblok ya untuk satu baris ya. Ini tinggal dirata tengahkan saja. Oke. Nah, kemudian masukkan nomornya, misalnya di sini nomor 1. Nah, penulisannya kalau misalnya dia dalam bentuk angka, penulisannya 1 ya, petik. Lalu kalau misalnya kita mau berurut, ini tinggal ditarik. Oh ya, di sini ada range ya. Ada range. Oh iya, bentuk pointer pada Excel selalu pada dijelaskan. Lompat lagi nih. Bentuk pointer pada Excel ini yang standar ini, yang berbentuk palang. Toh kayak plus tapi tebal yang kayak palang merah. Nah, ini fungsinya untuk memblok. Misalnya ini saya blok, ini fungsinya untuk blok. Tapi kalau misalnya letakkan di sudut, jadi ketika di posisi tengah dia akan berbentuk palang, tapi ketika dia berada di sekitar, di sekitarnya dia akan berbentuk panah lalu kayak ada move di tengahnya. Ini fungsinya untuk memindahkan ya. Oke, jadi fungsinya untuk memindahkan. Tapi kalau misalnya kita berada di sudut kanan bawah ya, dia fungsinya untuk mengcopy. Nah, perhatikan, karena ini angka, coba saya masukkan di sini B1 ya. B1. Nah, ini angka, ini teks. Kalau misalnya angka, kita tarik ke bawah, langsung tarik ini ke bawah. Dia akan sama semua ke bawah nih. Beda dengan teks. Kalau kita tarik ke bawah, ini akan berurut. Nah, oke, B1, B2, B3 dan seterusnya. Coba sebaliknya. Sambil tekan kontrol, tarik. Nah, ya.
Kalau misalnya angka kita tarik sambil tekan kontrol, berarti dia akan berurut. Sementara kalau misalnya teks kita tarik, dia akan sama semua. Jadi sebaliknya antara teks dengan angka, ya. Oke, misalnya anggaplah ini satu, ini saya rata tengahkan, nomornya mungkin agak tipis ya. Oke, nis apa itu nis? Nah, nomor induk siswa misalnya di sini. Nah, penulisan nis itu kadang-kadang diawali oleh 0 ya. Kadang misalnya kita masukkan 0 900 102 misalnya 101 lah misalnya seperti ini akan hilang nolnya otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau tambahkan ada 0 di depannya, masukkan ini, tambahkan tanda kutip di depannya 090 ini ya, anggaplah 001. Nah ini jadi tambahkan tanda kutip saya di depannya. Oke. Nah di sini misalnya anggaplah saya berurut deh, sorry, tekan kontrol berarti karena ini adalah teks ya. Oh ya, ini berarti di sini saya tambahkan 002. Iya. Oh, enggak bisa ke ya. Enggak bisa ke ya. Seharusnya bisa ya. Coba nanti ya. Anggaplah ya seperti ini. Kemudian nama siswa misalnya di sini Yusuf. Nah, Yusuf Alfayat. Oke, Sadil Barani. Ya, masih Marendeng. Ya, Cici Alicia. Ini, siapa lagi? Megumi. Lydia. Nino Raga. Halo. Lydia Farhan Munin. Anggaplah ini Ali. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya begini? Penulisan teks ini ya itu salah ya. Misalnya seharusnya penulisan teks ini dia berbentuk bukan huruf besar semua ya. Misalnya huruf depannya besar, ini kecil ya. Oke. Jadi bisa saja kita buat seperti ini. Misalnya di sini kita ke sini dulu pakai rumus. Ini untuk sementara kita pakai rumus ya. Upper itu huruf besar ya. Proper itu huruf besar di awal kalimat ya, di awal kata ya. Oke, berarti cocoknya proper ya. Proper. Lower itu huruf kecil semua ya. Proper. Nah ini. Proper. Sorot. Ini sorot ini. Enter. Lalu, ini dia. Lalu kita tinggal tarik ke bawah ini. Ya, sampai di atas nama siapa itu. Ini hapus ini sisanya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kopinya? Nah, ini nih. Kopinya itu langsung bisa ini. Ctrl X saja ini. Saya pindahkan dia ke sini. Ya. Nah, kenapa bisa? Ini saya ulang. Ini saya blok. Ini saya copy ke sini. Ya, kalau saya langsung paste, ini akan error ini ya. Jadi kita pastenya menggunakan paste value dulu. Ya. Oke. Nah, bisa? Nah, kalau sudah hapus mini, tidak dipakai mini. Hasilnya ya. Kemudian penulisan tanggal. Penulisan tanggal di sini misalnya tanggal berapa? Misalnya di sini 12 10 2010. 12 ya. Strip 2010. Ya, ingat tadi penulisan tanggal itu tanggal 1000. Oh ya, sorry. Tanggal 12 bulan 1. Oh ya, oke. Kemudian semua misalnya 13 bulan, ini mirip-mirip lah ya. Bulan 2 2010 misalnya. Iya. Oh, penulisan bulan dulu baru tahun ya. Oke, sorry. Kalau saya di sini penulisan format tanggal saya itu bulan dulu baru tahun ya. Berarti harusnya di sini bulan 1 ya, tanggal 12. Oke. 2010. Ini bulan 1 15 misalnya 2010 ya. Oke, dan seterusnya ya. Anggaplah ini
ada yang tua misalnya, dia dia di bulan 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 3 misalnya, oke. Ya, oke. 2009 misalnya. Contoh ya. Dan seterusnya, ini saya tarik ke bawah. Ini contoh ya. Oke, nah penulisannya kalau misalnya kita pakai yang ini, tulisannya ini berarti dia panjang sekali. Kalau misalnya kita pakai yang short date-nya berarti ini pendek sekali. Nah, kita pakai ini ya. Kita pakai yang customnya, kita bikin sendiri ya. Oke, masuk di custom. Di sini penulisannya ini nih, penulisannya M D Y Y Y. Oke. M itu diwakili oleh bulan ya. M itu month ya. Oke, D itu day dan year itu Y itu year. Ya, misalnya penulisannya saya mau tanggal dulu baru bulan baru tahun, tapi pada saat di input nih, input tanggalnya tetap bulan dulu baru tanggal baru tahun. Oke. Nah, misalnya di sini yang saya mau tampilkan di sini DD ya, tapi saya pakai spasi MM ya. Kalau misalnya mau lebih lengkap di sini kelihatan nih. Oh, Jan. Kalau saya kasih 4 berarti dia menjadi Januari ya. Ini 12 Januari spasi YY. Nah, berarti 10J. Kalau 3Y-nya berarti 2010. Nah, tidak. Hasilnya ini tinggal ini akan kelihatan langsung. Ya, umur. Oh, ternyata ada umur. Bagaimana kalau misalnya mau ada umur? Berarti sisipkan di sini. Ya. Ini. Cara menyisipkan bagaimana? Kalau misalnya menyisip kolom, ini kan namanya menyisip kolom. Ya, berarti kalau baris kan dia menyisip ke atas, kalau kolom dia menyisip ke kiri. Berarti insert kolom ya. Nah, sorry. Kenapa delete ya? Insert kolom. Nah, ini. Di sini misalnya saya masukkan umurnya. Untuk mengetahui umurnya, boleh kita hitung satu-satu ya. Boleh kita pakai rumus ya. Untuk sebentar saya pakai rumus di sini sama dengan date div. Date div. Ini buka kurung. Di sini kita tunjuk tanggalnya, koma. Kalau yang pakai titik koma ya. Oke. Nah, ini koma. Kalau yang format Indonesia ya. Format Indonesia itu kelihatan dari sini. Di sini bukan dolarnya. Koma, masukkan nih today ya. Jadi saya mau hitung umurnya per saat ini ya. Jadi today itu rumus untuk menampilkan tanggal hari ini. Coba ya. Today buka kurung tutup kurung, dia akan menampilkan tanggal hari ini. Nah, tanggal 17 Maret 2026. Cocok itu? Nah, ini kan saya buat di tanggal 17 Maret 2026. Oke. Berarti sama dengan date div. Nah, ini tunjuk tanggalnya, koma. Nah, today, hari ini. Hari ini itu tanggal berapa? Buka kurung tutup kurung. Koma. Nah, di sini masukkan tanda kutip. Saya mau berdasarkan tahun. Saya mau lihat umurnya berdasarkan tahun. Ini sudah berapa tahun ini? Nah, ini anak ini sudah berapa tahun? Itu dia, ya. Nah, tapi ini seharusnya saya rubah dia ke format general. Nah, ini seharusnya dia 16 tahun. Nah, oke. Jadi ada yang tua di sini, ini 17 tahun ini, ya. Oke. Kalau misalnya ada yang 2008 misalnya. Oke. Kan bisa saya terlambat masuk sekolah. Berarti dia sudah 18 tahun. Ada yang muda sekali misalnya, ternyata dia kelahiran 2011 ya. Oke. 12 misalnya. Oke, berarti dia baru 14 tahun ya. Nah, di umur ini saya mau rubah ya. Saya mau ada tahunnya di belakang. Berarti kita masuk ke custom. Ini di blok, kemudian di sini. Ya, kita masuk custom lagi ya. Ini kan umur itu diwakili dengan 0 ya. 0 spasi. Nah, di sini masukkan tanda kutip. Setiap teks yang masuk ke dalam rumus atau angka itu dia pakai tanda kutip. Kutip double ya. Umur di sini 16 tahun. Oke, tutup kutipnya. Oke. Jadi dia akan muncul ini 16 tahun. Saya rubah ya karena saya pakai huruf kecil saja. Oke. Ini tahun. Oke. Nah, ini dia 16 tahun. Ya. Bisa. Ini boleh dirata tengahkan kalau misalnya kita mau rata. Jenis kelamin laki-laki ya, dan perempuan LP dan seterusnya ya. Oke. Jadi saya kira bisa ini. Alamat
Nah, alamat di mana, nomor teleponnya siapa, dan seterusnya ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya anggaplah data ini sudah lengkap ya, misalnya data siswa. Nah, ini sheetnya ini di file yang sama, ini kita simpan di lembar kerja yang baru dengan nama data siswa. Caranya bagaimana tadi? Yaitu diklik 2 kali di sini ya. Data siswa. Oke. Okay. Nah, di sebelah itu saya mau buat ini absensi paraf ya. Absensi paraf ya. Nanti ya misalnya di sini absensi dulu, absen biasa dulu, absen. Nah, caranya kita copy ini. Boleh kita copy saja ini. Ya. Ini yang dibutuhkan kan paling ini aja untuk absennya. Oke, absen Ctrl C boleh ke absen. Di sini kita paste. Tapi pastenya di sini yang pertama adalah lebar kolom dulu. Nah, yang ini. Supaya sama lebar kolomnya. Lalu, nah sudah selesai. Ya. Ini tinggal dimasukkan apa-apa saja yang dibutuhkan. Ya, misalnya di sini ada ini saya sisipkan satu baris ya. Ini saya sisipkan satu baris ini berarti insert row. Ya. Yang ini saya blok ke bawah, saya mau jadikan satu sel, ini juga satu sel. Ini merge satu sel juga ini. Ya. Nah, yang di sini ke sana ini kalau boleh dibikinkan meme border ya. Ini border, klik ini border. Di sini masukkan nih, misalnya apa di sini? Misalnya apa itu? Absen ya. Absen nih. Absen. Oke, saya belum tahu format guru seperti apa fungsinya ya. Atau misalnya di sini saya mau tambahkan ini sakit, ini sakit itu sakit ya, izin alfa misalnya absen ya. Oke, nah anggaplah misalnya di sini absen. Harus ada tanggalnya. Jumlah absenmu ya. Tunggu. Oh, bagus begini ya. Minggu pertama. Nah, minggu pertama ini ada sakit izin alfa. Si ini itu sakit izin alfanya berapa ya, minggu pertama. Berarti ini harusnya saya masukkan minggu pertama. Sorry. Nah, ini berarti ini diatur lebar kolomnya. Kalau misalnya kita mau atur sekaligus ya blok saja ini. Yang di blok itu bukan ini, tapi ini kita blok. Rubah salah satunya, ini akan agak tipis ya. Nah, minggu pertama. Oke, nah ini saya blok, merge. Ini saya tangankan juga, center. Oke. Nah, warnanya saya mau warnanya sama dengan ini, format painter ke blok misalnya ini. Gimana pakai itu? Ini ya. Nah, ini boleh di copy ke sebelah ini. Ya, sampai ke minggu ke berapa ya. Ini tinggal diganti-ganti namanya, ini minggu kedua ya, minggu ketiga, ini minggu keempat ya. Oke. Nah, atur lebar kolomnya, blok semua ini deh. Blok semua ini, kemudian atur salah satunya. Nah, otomatis yang lain akan mengikut. Jadi daftar peserta ini keedarannya di minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya itu berapa ya, jumlah sakitnya berapa, isinya berapa ya, supaya nanti pada saat di pelaporan jelas ini ya. Oke. Nah, terus satu lagi untuk absensi paraf ya, saya tiba-tiba ada kegiatan yang mengharuskan kita untuk melakukan paraf. Sini absensi paraf. Oke. Nah, boleh copy lagi siswa ini, saya copy lagi, copy Ctrl C bisa. Absensi paraf di sini saya paste lagi tapi lebar kolom. Jadi secara otomatis akan sama lebar kolomnya. Kemudian nanti di sini paraf. Saya dekati lagi deh. Nah, di sini saya sisipkan lagi ya. Satu kolom. Nah, ini blok merge. Mana dia merge? Ini merge lagi, ini juga saya gabung jadi satu sel merge. Ya, lalu ini kita blok ya. All border. Nah, kemudian di sini paraf.
Untuk pembuatan parafnya, ini saya sama parafnya biasanya kan dua ini ya. Nih, dua kolom ya, dua kolom dua baris misalnya, rata tengah vertikal. Ini saya format painter ke sini deh. Oke. Sorry, ini digabung dia menjadi satu sel. Ya. Nah, di sini kita masukkan custom ya. Jadi penulisannya seperti ini ya. Di sini saya rubah dulu ya. Oke, klik ya. Di sini saya custom. Oke, saya masukkan bentuk penulisannya itu pagar. Ini mewakili numbernya ya. Oke, pagar mewakili numbernya, kemudian masukkan bintang titik. Berarti dia titiknya itu sampai selebar kolomnya. Jadi semakin panjang kolomnya semakin lebar titik. Jadi kecuali misalnya kita membatasi berapa jumlah titik ya. Kalau misalnya seperti ini bintang titik ini dia mau mewakili berapa, semakin kita berlebar semakin jumlah titiknya juga banyak. Oke, hasilnya. Nah, di sini saya masukkan satu misalnya. Ya, ini satu titik. Ya. Ini boleh saya urut ya. Ini tarik ke bawah, ini kan berurut ini. Sorry, tekan kontrol, tarik ke bawah, ini kan berurut. Tapi yang ini saya geser ke sini. Ya. Ini lagi saya tarik ke bawah. Sorry. Tekan kontrol, tarik ke bawah supaya berurut. Kemudian yang ini itu kita tarik ya. Pinggirnya itu kita tarik ke sini. Ya. Sama ini lagi, tekan kontrol sampai 4 ya. Sampai kita dapat 4. Ini kita tarik. Nah, selebihnya tinggal di blok, kemudian tarik ke bawah. Hasilnya akan sesuai. Itu dia ya. Oke. Nah, ini tinggal di oke, seperti ini modelnya ya. Oke, karena house nah ini ya, nanti kita lanjut materi besok nah. Oke, besok itu kemungkinan nilai-nilai siswa ya. Jadi mungkin masuk rumus besok ya. Oke. Kalau mau mengulang bisa juga diulang besok ini ya. Kalau misalnya kita ada tentang, bagaimana caranya nanti, kenapa bisa begini, bisa ini, bisa kita diskusi besok. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Oke, mudah-mudahan lancar terus puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.